Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Selamat datang dalam ibadah online Gereja Baptis Indonesia Rosipina, Minggu 28 Juni 2020. Kami mengucapkan Dirgahayu DKI Jakarta 493. Kiranya Tuhan Yesus memberkati para pemimpin serta jajaran pemerintahan yang ada dan penduduknya. Berikut kegiatan Gereja Baptis Indonesia Rosipina untuk seminggu ke depan. Pada hari Selasa ada Bible Study jam 7.30 malam. Hari Rabu ada jam doa dimulai pukul 7.30 malam. Hari Kamis ada Sekolah Minggu Dewasa Wanita 2 yang dimulai pukul 6 sore. Hari Sabtu ada Light Community untuk para pemuda dan pemudi dimulai pukul 6 sore. Dan pada hari Minggu jam 7.45 ada Sekolah Minggu Dewasa Wanita 1 dan Dewasa Pria. Jam 8 pagi ada Sekolah Minggu Anak kelas Madya dan Tunas Muda. Kemudian jam 9 pagi kita akan beribadah bersama-sama. Setelah ibadah selesai, jam 10.30 akan ada sekolah minggu untuk para pemuda. Pastikan jangan lewatkan di setiap kegiatannya. Sebagai rasa ucapan syukur kita kepada Tuhan, mari kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan melalui persembahan dan persepuluhan. Saudara dapat mentransfer melalui rekening berikut ini. Demikianlah pengumuman Gereja Baptis Indonesia Rosipina. Selamat beribadah, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Kita bersyukur hari yang baru Tuhan beri buat kita. Mari kita mau mulai ibadah kita. Namun sebelumnya saya akan mengajak bersama-sama dari Mazmur 105 ayat 1-3 kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib, bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami bersyukur Tuhan atas hari yang baru Tuhan beri buat kami. Atas kesehatan yang Tuhan beri buat kami. Kami bersyukur Engkau terlalu baik dalam kehidupan kami. Kasih Tuhan tidak pernah habis-habisnya dalam hidup kami. Pada saat ini Tuhan kami memulai ibadah kami. Allah memberkati setiap jaringan internet yang dipakai di setiap rumah-rumah yang ada. Biar Roh Kudus mengurapi agar senantiasa Tuhan kami boleh merasakan hadirat Tuhan di setiap rumah demi rumah. Dan nama Tuhan disenangkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidup.
buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Banyak yang kau perbuat dalam hidupku. Aku mau katakan bersyukur Tuhan sebab Engkau baik. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur
ucapan syukur kita. Katakan terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami terlalu bersyukur dan amat bersyukur. Sebab Tuhan Yesus baik buat kami. Kami kagum akan Engkau, kami kagum dan bersyukur atas segala kebaikan Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami mau menyanyi lebih lagi buat Engkau. Biarlah Tuhan yang disenangkan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Bersama-sama berkata dengan saya, amin. Ada sukacita? Amin. Saya yakin dan percaya hari ini kita bisa ibadah sama-sama, itu suatu sukacita yang besar. Haleluya. Kita mau katakan, kusorakan haleluya. Kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tangan
yang berkuasa, namanya berkuasa. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Satu-satunya yang kuandalkan. Apapun keadaannya, hari-hari ini kita percaya Dia Allah yang setia, Dia Allah yang sanggup untuk diandalkan. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari kita katakan lagi, Engkau Tuhan yang setia. Mari kita imani, kita yakini setiap kata demi kata dalam lagu ini. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya.
Puji Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini kami boleh kembali bersekutu di dalam ibadah lewat gerejamu, Gereja Baptis Rosipina. Kami rindu untuk belajar dari kebenaran firman Tuhan, untuk kami memiliki iman yang sempurna. Hari ini Bapak kiranya firman yang diberitakan boleh memberikan kepada kami satu pengertian untuk kami memiliki iman yang sempurna dalam menghadapi segala macam tantangan kehidupan kami. Dan kami dapat terus berlomba dalam perlombaan kehidupan dan mencapai garis akhir bersama dengan Tuhan dan di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak, berbicara kepada kami semua, urapi setiap kami, baik yang menyampaikan maupun yang mendengarkan, semuanya diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Hormat puji syukur kami persembahkan hanya kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Perfect faith. Tema khotbah saya adalah berbicara mengenai iman yang sempurna. Mari kita baca bersama di dalam Ibrani pasal 12 ayat 1 sampai 3. Ibrani pasal 12 ayat 1 sampai 3. Saya akan bacakan. Demikian firman Tuhan. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ayat kedua, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ayat ketiga, ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Amin. 3 ayat dari firman Tuhan di atas memiliki makna yang luar biasa, luas. Bisa ditinjau dari berbagai sudut pandang dan dibahas dari berbagai pengertian. Tetapi hari ini secara spesifik kita akan melihat dari sudut iman yang sempurna sehubungan dengan perlombaan kehidupan kita, the race of our life. Bukan tentang apa sih perlombaan kehidupan itu, tetapi tentang bagaimana cara kita menyelesaikan perlombaan yang diwajibkan bagi kita itu dan mencapai garis akhir dengan sempurna. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Mari kita lihat satu persatu dari Ibrani pasal 12 ini. Perikop ini dimulai dengan kata karena kita mempunyai banyak saksi. New Living Translation katakan, therefore, since we are surrounded by such a huge crowd of witnesses to the life of faith. Ayat pertama ini dimulai dengan kata therefore, oleh sebab itu, karena, maka. Seperti sebuah kalimat yang merupakan lanjutan dari apa kalimat yang ada sebelumnya. Memang Ibrani 11 dan 12 Paulus berbicara banyak tentang iman. Dan Ibrani 11 dan 12 ini berhubungan. Makanya di pasal 12 ini dimulai dengan kata karena, therefore. Apa sih yang dimaksud karena ini? Apa ayat sebelumnya? Coba kita mundur sebentar. Lihat Ibrani pasal 11 ayat 40. Ayat yang terakhir di pasal 11. Firman Tuhan katakan, sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita, tanpa mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Kesempurnaan apa yang dimaksud? Apakah kesempurnaan dalam mengiring Yesus? Amin. Apakah kesempurnaan dalam mengakhiri pertandingan iman dalam kehidupan? Yes. Apakah kesempurnaan dalam iman? Yes. Tetapi kesempurnaan yang dimaksud juga adalah waktu kita semua menerima tubuh kemuliaan yang Allah berikan. Baru kita semua utuh dan sempurna.
Dan apa yang dimaksud dengan ayat yang ke-40 dengan kata mereka? Jawabannya ada di Ibrani pasal 12 ayat yang pertama tadi. Karena kita mempunyai banyak saksi. Mereka yang dimaksud di ayat ke-40 di Ibrani pasal 11 tadi adalah para saksi-saksi iman. Mereka yang tidak sampai kepada kesempurnaan tanpa kita, tetapi ada perjalanan hidup dari saksi-saksi iman, pahlawan-pahlawan iman yang menjadi contoh yang mengelilingi kita, firman Tuhan katakan, yang nama-namanya dicatat di dalam Ibrani pasal 11 itu. Kalau kita hitung, ada lebih dari 15 Hall of Faith, bukan Hall of Fame. Ya, jajaran nama-nama pahlawan yang mengakhiri pertandingan perlombaan kehidupan dengan memegang iman yang teguh sampai akhir hidup. Oleh sebab itu, nama-nama dalam pasal 11 ini, pahlawan-pahlawan iman ini, yang juga mendorong kita untuk sama dengan mereka menyelesaikan pertandingan kehidupan dengan iman yang teguh kepada Kristus. Haleluya. Lanjut, ayat 1 ini berlanjut dengan setelah dikatakan bahwa kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Lanjut dikatakan, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ada dua kata yang luar biasa di ayat yang pertama ini. Yang pertama adalah kata berlomba. Dalam bahasa Inggris, New Living Translation katakan, and let us run with endurance. Kata berlomba atau berlari ini, run, berasal dari bahasa Yunani yang disebut treko. Treko artinya to spend one's strength in performing or attaining something. Adalah kekuatan yang diberikan, yang dikerahkan untuk mencapai atau menyelesaikan sesuatu. Dalam hal ini berlari dengan segenap kekuatan. Paulus katakan dalam Ibrani, dikatakan marilah kita berlari bukan berjalan. He says let us run and not walk. Berlari tidak sama dengan berjalan. Tidak sama juga dengan berjalan cepat. Kita bayangkan seorang yang berlomba lari dan dia berlari cepat, begitu tanda start dimulai, maka dia akan berlari dengan ritme yang sangat cepat di mana kedua kakinya tidak akan pernah menyentuh tanah secara bersamaan. Berlari dengan mata yang tertuju kepada garis finish, steady, terus dengan ritme yang pas, cepat dan menuju ke garis akhir. Makanya dikatakan di ayat yang pertama ini, we need to run with endurance. Berlomba dengan tekun. Yang pertama kata lari atau berlomba. Yang kedua kata tekun. Kata tekun dalam bahasa Yunani disebut hupomone. Yang sering kali disebutkan dalam kitab Perjanjian Baru untuk menjelaskan kata sabar atau kata tekun. Hupomone itu dari dua kata, hupo dan mone. Kata hupo berarti berada di bawah, to be under. Kata mone berarti tetap tinggal, berada di dalam posisi itu, to abide. Jadi kata hupomone berarti berada di bawah tekanan dan tetap tinggal di dalam posisi itu terus sampai ia selesai. Rupanya kata ketekunan hupomone ini bukan hanya berbicara mengenai ketahanan tubuh, tetapi lebih dari itu ini berbicara tentang ketahanan mental, pressure, attitude kita, sikap hati, di mana seorang harus tetap berada dalam tekanan yang berat, namun dia harus tetap berada di sana, tidak peduli berapa beratnya tekanan itu, sampai pada waktunya tantangan baginya itu selesai. Dalam masa pandemi COVID-19 ini, salah satu yang terpenting yang harus kita jaga adalah immune system kita, imunitas sistem tubuh kita. A good and strong immune system didapat dari hidup yang sehat, healthy, dan hidup yang seimbang, and balanced lifestyle. Kalau kita tidak menjaga balance antara makan dan olahraga, maka kita akan terjebak dalam kegiatan yang rutin. Biasanya pada waktu lockdown beberapa bulan ini kita masing-masing di rumah, kita makan. Kemudian jam 10 mulai keluar jemuran.
Jam 11 makan siang lagi. Jam 1 nonton drama Korea. Jam 2 nonton seri kungfu. Terus sambil ngemil. Mungkin juga kita hari Minggu ikut ibadah nonton online. Nonton ibadah online orang bilang sambil mungkin ngeteh. Mudah-mudahan tidak terjadi di GB Rosipina. Tetapi kita terbiasa kepada kehidupan yang layback. Sekarang di masa PSBB transisi kita sudah masuk dalam tatanan hidup baru. The new normal. Yang selama 3 bulan kita makan tahu, kangkung, ya sayur ya di rumah. Sekarang bisa keluar. Wah, kalau kita nggak bisa menahan diri dan menjaga menjaga imun sistem kita dan nafsu kita, maka kita bisa makan sebanyak-banyaknya dan kita pergi kemana saja. Sehingga bukan kita menjaga imun sistem kita dengan baik, tetapi mungkin yang terjadi setelah bulan kelima misalnya, yang pensiun bukan kita, tapi baju kita yang pensiun. Udah mulai sempit, ya cuttingnya jadi semuanya fitted. Slim fit jadi slim fat begitu ya. Nah, salah satu exercise atau olahraga yang simple, yang efektif dan mempunyai impact yang tinggi yang dapat dilakukan di masa-masa transisi ini, di masa lockdown ini adalah plank. Bapak Ibu tahu plank? Plank itu ya saya cari arti dari apa maksud dari pengertian dari plank adalah salah satu calorie burning ya, yang membakar kalori yang terbaik, yang sangat beneficial dan sangat efisien. Bukan cuma setiap otot kita dipaksa untuk dilatih begitu ya, tetapi juga bagian area abs kita bukan one big pack, tapi bisa jadi 6 pack. Ya, kita bisa lihat tayangan ini seperti itu orang dan orang yang plank ini harus stay dalam posisi yang sama selama 10 detik. Dan kalau dia lakukan terus menerus 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu. Maka bukan hanya berat badan turun. Tetapi ototnya akan kuat dan badannya dapat tetap slim dan terjaga dengan baik. Kalau kita nggak pernah melakukan plank ini, jangankan 10 detik. 5 detik aja kita bisa KO Bapak Ibu. Tetapi ada 2 orang. Yang pertama namanya George Hood. Usianya 62 tahun. Dia adalah former US Marine dan pensiunan DEA yang berhasil memecahkan rekor dunia Guinness World of Record ya. Tanggal 15 Februari kemarin dengan menahan plank selama 8 jam 15 menit dan 15 detik. Untuk wanita ada seorang dia guru yoga bernama Dana Glowacka. Usia di bawah 30 tahun dari Kanada. Yang dapat menahan posisi plank selama 4 jam, 19 menit, dan 55 detik pada bulan Mei tahun lalu di Illinois, Amerika. Luar biasa. Rupanya dalam seorang bisa bertahan pada posisi plank itu, bukan hanya diperlukan kekuatan fisik untuk endure. Ya, terjemahan NLT katakan tekun, tahan, sabar selama berjam-jam untuk tahan pada posisi itu. Tetapi harus ada drive, ada gairah, ada dorongan dan kekuatan mental yang luar biasa untuk dapat bertahan di satu posisi itu selama berjam-jam Bapak Ibu. Bayangkan 8 jam itu waktu kita bekerja di kantor atau waktu kita tidur, mungkin sekalian breakfast juga. Tetapi orang-orang ini 8 jam dan 4 jam harus berada pada posisi yang sama selama berjam-jam. Wow, itu yang dimaksud dengan ketekunan, endurance yang luar biasa. Tetapi memang dalam Ibrani pasal 12 ini kata race berlomba ya, lebih lanjut ya, ditulis berasal dari kata agona dalam bahasa Yunani yang berarti to struggle. Ya, berjuang, bergulat. Yang kata agona ini kemudian menjadi kata agony atau kesakitan. Lalu kita bertanya, apa hubungannya perlombaan dengan pergulatan, struggle, wrestle, apa hubungannya? Oh, saya menemukan. Dalam sebuah perlombaan dibutuhkan pergulatan dan perjuangan, tekad yang kuat, ketekunan yang kuat untuk dapat bertahan
dan punya tekad untuk mencapai garis akhir. Untuk tetap berada pada posisi berlari dan tetap berada dalam perlombaan, apalagi untuk waktu yang panjang, pasti akan terjadi pergulatan ekonomi, struggle emosi maksud saya, pikiran dalam diri kita. Mungkin kita berkata capek, cukup, I want to quit, aku mau menyerah. Belum lagi secara jiwa dan fisik yang capek membuat kita berteriak dan katakan, aduh perlombaan ini terlalu sulit bagiku, terlalu lama, membuat sakit yang mendalam. Tetapi firman Tuhan katakan, waktu engkau berlari, waktu engkau berlomba, haruslah engkau berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Luar biasa. Di dalam 3 ayat ini, Ibrani pasal 12 ini, 3 kali diulang kata endure. 3 kali diulang kata tekun, ketekunan. Ibrani pasal 1 katakan, marilah kita berlomba dengan tekun. Ayat 1. Ayat kedua dikatakan, marilah kita melakukan dengan mata tertuju kepada Yesus yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib. Dan ayat yang ketiga, ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan. Jadi kata kunci dari ayat 1 sampai 3 dalam sebuah perlombaan adalah apa yang disebut dengan ketekunan atau endurance. Lalu pertanyaannya, bagaimana agar kita memiliki ketekunan yang dimaksud dalam menjalani perlombaan ini? Kita akan masuk dalam poin kita. Ada 3 poin yang akan kita lihat hari ini. Bagaimana untuk kita tetap endure, tetap bertahan, tetap tekun mencapai garis finish dalam perlombaan kehidupan kita. Yang pertama, di Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang 1b. Lanjut dikatakan, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Seorang pelari harus mempersiapkan bukan hanya fisiknya, staminanya, mental, pikirannya, namun juga perlengkapannya waktu ia berlari. Gak mungkin seorang pelari berlari memakai jaket, celana jeans yang ketat dan sepatu boots, atau memakai jam tangan, gelang kaki, gelang tangan dan sebagainya. No, itu secara fisik. Dan secara pikiran gak mungkin seorang pelari akan berpikir bagaimana nanti respon daripada para penonton. Apakah akan support saya, apakah ada yang membenci saya. No, dengan kata lain ia harus tahu mempersiapkan dirinya. Sesuatu yang simple, relax dan tetap tenang. Walaupun mungkin ada rasa cemas, khawatir dalam pikirannya. Tetapi satu tujuan dia, satu di dalam pikiran dia adalah aku harus menang. Aku pasti bisa, aku sanggup selesaikan ini dan menjadi yang terbaik. Dan dalam kaitan dengan kehidupan kita, dalam kita berlomba dan berlari dalam pertandingan kehidupan kita, kita pun harus belajar seperti Ibrani katakan untuk menanggalkan segala beban. Khususnya di sini dikatakan dosa yang sering kali membuat kita tersandung dan jatuh ke dalamnya. Segala beban. Kata beban yang dimaksud ini adalah halangan. Sesuatu yang menghalangi kita untuk berlari dengan cepat. Beban fisik, beban mental, terutama mungkin beban moral dan dosa yang mengganggu kehidupan kita. Menarik Bapak Ibu, waktu kita renungkan, jika kita renungkan ini, kata marilah kita menanggalkan, berarti sesuatu yang ditanggalkan tentunya sesuatu yang harus dikenakan dulu sebelumnya, bukan? Kalau tidak ada yang dikenakan, apa yang harus ditanggalkan? Dan menarik di sini dikatakan, tanggalkanlah semua beban. Dalam bahasa Inggris katakan every weight. Berarti bukan cuma satu beban, tapi ada berbagai beban. Satu persatu beban yang kita kenakan, yang ada dalam diri kita, yang ada dalam tubuh kita, yang sekiranya tidak perlu dan mengganggu dalam kita berlomba, harus ditanggalkan dan ditinggalkan satu persatu. Hari ini kalau saya tanya kepada kita semua, apa yang kita kenakan hari-hari dalam hidup kita? Apa yang kita kenakan dalam kita berlari dalam perlombaan hidup kita? Penting untuk kita catat hari ini.
Jangan membawa, jangan mengenakan apa yang tidak perlu kita kenakan. Lepaskan apa yang menempel di hidup kita yang sebenarnya tidak ada gunanya. Kalau hari-hari ini kita berlomba dalam kecemasan, kita dipenuhi oleh kebingungan, kekecewaan dan sebagainya. Maka hari ini firman Tuhan katakan, marilah kita tanggalkan semua beban dan dosa itu. Bukankah Matius pasal 11 ayat 28, Yesus berkata, marilah kepadaku. It's a command, satu perintah. Semua engkau yang letih, lesu dan berbeban berat. Maka aku, kata Yesus, akan memberikan kelegaan kepadamu. Sangat penting bagi kita untuk mengintrospeksi diri kita dan melihat apa yang kita kenakan hari-hari ini. Dalam pikiran kita, dalam keseharian kita. Ada satu ayat di dalam Efesus pasal 6 ayat 10 sampai 18. Saya tidak ingin bacakan, tapi Bapak Ibu bisa baca masing-masing. Efesus pasal 6 ayat 10 sampai 18 berbicara tentang perlengkapan rohani. Apa yang harus kita kenakan. Yang perlu kita kenakan untuk kita berlomba, kenakan. Dan Efesus pasal 6 ayat 10 sampai 18 katakan ini. Tetapi hal-hal yang tidak perlu ada dalam diri kita, dalam jiwa kita, dalam pikiran kita harus tanggalkan. Dan terutama khususnya saya ingin masuk dalam pembahasan lebih lanjut. Jangan sampai kita jatuh di dalam dosa yang merintangi diri kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, kata merintangi di sini berasal dari kata Yunani euperistatos yang memiliki arti menjerat. Sesuatu yang berbahaya, sesuatu yang mudah ditemukan di mana saja. King James Version menggunakan kata besetting atau mengunyah. Dosa yang mengunyah, yang sering kita kunyah dan yang bisa mengunyah hidup kita. NIV katakan entangles, menjerat. Rupanya dosa itu lengket. Sin is sticky. Begitu nempel, dia akan tinggal terus dan sulit untuk kita lepaskan. Dosa itu menjerat, NIV katakan entangles. Begitu kita masuk ke dalamnya, sulit untuk kita berusaha keluar dari situ. Dosa itu menggiurkan, seperti enak di awal, tetapi mematikan di akhirnya. Karena Roma pasal 6 ayat 23a katakan, sebab upah dosa adalah maut. Kalau kita perhatikan dalam Kejadian pasal 4 ayat 7. Ketika peristiwa Kain dan Habel, firman Tuhan katakan, waktu Kain menjadi panas hati karena persembahannya berbeda. Diterima dengan berbeda seperti adiknya Habel. Firman Tuhan berkata di ayat ke-7. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Perhatikan ini. Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Dosa itu sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Tetapi apa yang terjadi? Bukan Kain yang menguasai dosa, tetapi Kain yang dikuasai dosa. Oleh sebab itu, Ibrani pasal 12 ayat 1 ini berkata dengan jelas, tanggalkan semua beban yang tidak perlu ada di dalam hidup kita. Dan terutama tanggalkan dosa itu yang menjerat kita, yang bisa membuat kita terpuruk dan tersandung dalam perlombaan kita. Tetapi tetap berada di dalam perlombaan kehidupan dengan ketekunan. Sehingga kita mampu untuk menanggalkan beban dan mengalahkan godaan dosa dalam hidup kita. Menanggalkan beban juga berarti, satu poin lagi sebelum kita masuk kepada poin yang selanjutnya. Bagaimana kita harus pandai-pandai memilih mana yang penting dan mana yang tidak penting. Sekali lagi saya katakan, mana yang perlu kita pakai, mana yang perlu ada dalam hidup kita, mana yang berguna dalam hidup kita, ataukah yang ada dalam hidup kita yang kita kenakan ini sesuatu yang menjadi penghalang kita. Firman Tuhan katakan dengan jelas, 1 Korintus pasal 10 ayat 23, segala sesuatu diperbolehkan benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. 1 Korintus 6 ayat 12, segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Jadi rupanya ada hal-hal tertentu yang sepertinya baik, tetapi kita tidak perlu.
Karena itu tidak berguna, justru akan menghambat dalam perlombaan kehidupan kita. Apa contohnya? Berita yang kita dengar hari-hari ini. Berita bisa menjadi informasi yang baik bagi kita. Tetapi kalau berita itu sudah memberikan kepada kita ketakutan dan kebimbangan, berarti ini tidak lagi membangun kita. Pekerjaan kita yang bisa menjadikan kita sukses, hebat, tenar, kaya, berkelimpahan, puji Tuhan. Tetapi kalau pekerjaan kita sudah mengambil prioritas Tuhan sebagai yang pertama dan keluarga sebagai prioritas yang selanjutnya dalam hidup kita, maka hal ini tidak lagi menjadi berguna untuk kita. Uang bisa membuat kita serakah kalau kita tidak berhati-hati. Pengetahuan, kepintaran bisa membuat kita menjadi sombong. Oleh sebab itu hari ini firman Tuhan dengan jelas katakan, tanggalkanlah semua beban dan terutama tanggalkan dosa yang begitu merintangi kita. Berdoa, baca firman Tuhan dan mintalah petunjuk dan tuntunan Tuhan setiap saat. Maka ia sanggup memberikan kepada kita pengertian, hikmat dan kemampuan untuk memilih dan memilah mana yang terbaik untuk kita kenakan dalam hidup kita sepanjang perlombaan hidup kita. Lanjut kepada ketekunan. Lalu bagaimana kita bisa memiliki ketekunan itu? Dan ini yang membawa kita kepada poin yang kedua. Untuk tekun, memilih dengan benar perlengkapan kita, memampukan kita berkata tidak kepada dosa, maka ini yang harus kita lakukan. Poin yang kedua, Ibrani 12 ayat yang kedua A. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Kunci dari sebuah ketekunan adalah mata yang tertuju kepada Yesus yang akan membuahkan iman yang sempurna bagi kita. The perfect faith for us. Good News Translation katakan, let us keep our eyes fixed on Jesus. Marilah kita menjaga mata kita senantiasa, selalu, constantly kepada Yesus yang kepadanya kita menggantungkan iman kita dari awal sampai akhir hidup kita. NIV katakan luar biasa bagus Bapak Ibu Saudara sekalian. Dikatakan fixing our eyes on Jesus, the pioneer and perfecter of faith. Kata fixing our eyes, memandang, memfokuskan mata kita kepada Yesus berasal dari kata Yunani atau Greek apphorao. Memalingkan mata kita dari hal-hal yang lain, kita alihkan pandangan kita dari apa yang ada di sekeliling kita dan kita memusatkan pandangan kita ke hal yang terpenting yaitu Yesus. Menarik Bapak Ibu Saudara sekalian. Kenapa sih harus Yesus? Bukankah Ibrani pasal 11 ada banyak pahlawan iman yang kita juga bisa belajar daripada. Tetapi kenapa ditekankan di ayat kedua ini Ibrani pasal 12. Mata kita harus tertuju kepada Yesus. Jawabannya adalah Yesus adalah contoh terbaik untuk iman yang sempurna. Oleh sebab itu, ya NLT katakan tadi, the pioneer and the perfecter of faith. Yesuslah yang memulai, pioneer itu dia yang memulai dari awal, and perfecter, dan yang menyempurnakan dan yang mengakhiri dengan sempurna iman kita. Filipi pasal 1 ayat 6 katakan, akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai akhirnya pada hari Kristus Yesus. Haleluya. Ayat kedua kembali kepada Ibrani pasal 12 dikatakan, mata tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman, membawa kita kepada iman untuk kita dapat menyelesaikan pertandingan hidup kita dengan ketekunan dan dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Yesus yang memulai karya penebusan ilahi atas semua umat manusia. He is the pioneer of faith. Dan dialah yang mengakhiri
di kayu salib. Dengan kata-kata terakhirnya di kayu salib. It is finished. Tetelestai. Sudah selesai. Yesus mengawali dan mengakhiri imannya dengan sempurna. Kenapa? Karena Yesuslah kesempurnaan iman itu. Di mana buktinya Bapak Saudara sekalian? Di ayat kedua dan ketiga. Yesus tekun dalam ketaatannya kepada Bapa. Yesus tekun dalam menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang yang berdosa. Yesus tekun mengalami hinaan, cacian, dipermalukan dan sangat direndahkan. Yesus tekun dalam menjalani siksaan, dalam memikul kayu salibnya. Bapak Ibu yang pernah ke Yerusalem, ke Israel, lewat Via Dolorosa, ada 14 perhentian di Via Dolorosa. Tapi Yesus terus tekun menjalani satu perhentian demi perhentian. Yesus tekun dalam menjalani pemasangan kayu salib sampai ia harus tergantung berjam-jam di atas kayu salib itu. Talking about endurance. Dan Yesus tekun mengikuti kehendak Bapanya sampai akhir hidupnya. Inilah yang membuat kita memandang Dia di dalam keseharian kita. Kenapa? Hanya Dia yang dapat membuat iman kita menjadi sempurna. Karena iman Yesus adalah iman yang sempurna. Hari ini kalau di antara kita ada yang kurang iman, lemah iman, takut kalah dalam iman, kecewa dalam iman, putus asa dalam iman, tidak dapat menjaga iman dan sebagainya. Ibrani pasal 12 ayat 3 katakan, kembali meneguhkan kita dan katakan, ingatlah selalu akan Dia. Haleluya. Yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa. Supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Haleluya. Namun ada satu poin yang terakhir. Yang tidak kalah penting dari kedua poin yang di atas. Poin yang ketiga. Di dalam Ibrani pasal 12 ayat 1 dan 2. Ada 3 kali dikatakan kata marilah kita, marilah kita, marilah kita. Let us, let us, let us. Coba kita lihat ayat 1. Dikatakan marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa. Let us strip every weight, bahasa Inggrisnya. Kemudian marilah kita berlomba dengan tekun. Yang kedua, let us run with endurance. Yang ketiga ayat kedua, marilah kita melakukannya dengan mata tertuju kepada Yesus. Let us fix our eyes to Jesus. Kata let us, kata marilah ini bukan hanya sebuah ajakan. Tetapi sebuah pernyataan penting yang cenderung merupakan perintah yang harus dilakukan. Saya menemukan dalam wiki buku, kalimat perintah itu merupakan kalimat yang mengandung makna meminta atau memerintah seseorang untuk melakukan sesuatu yang kita kehendaki dan yang juga kita kerjakan. Dan kalimat perintah itu biasanya berisikan partikel lah dan kan. Contoh, pastikan lampu itu mati, itu perintah. Silakan masuk, itu perintah. Harap datang tepat waktu, perintah. Atau ini yang kita sering dengar, marilah kita menggunakan produk-produk Indonesia. Satu perintah, let us, marilah, satu perintah untuk kita kerjakan. Lebih lagi di ayat ketiga, ada sebuah perintah lagi. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun. Wow. Menarik Bapak Ibu. Paulus gak berkata, ayo kamu berlari. Ayo kamu memandang Kristus. Ayo kamu menanggalkan beban. Tapi dia katakan, marilah kita, let us. Bukan cuma mereka, bukan cuma kita. Tetapi dirinya sendiri pun ya, memerintahkan dirinya untuk berlari dalam perlombaan kehidupan yang sama. Agar semua kita dan para pahlawan iman di dalam Ibrani pasal 11
sampai kepada kesempurnaan iman. Haleluya. Tujuan Paulus adalah agar setiap orang Kristen pada waktu dia menulis surat ini, baik the first generation pada abad ke-60 sampai 70, ketika kitab ini ditulis pada pemerintahan zaman Kaisar Nero yang kejam pada waktu itu. Bukan cuma mereka, orang-orang Kristen Yahudi pada waktu itu, tapi generation to come, kedua, ketiga, keempat, sampai kepada kita generasi milenial sekarang ini. Paulus ingin perintahkan kepada kita, ingin mengajak kita bersama untuk mari bertekun dalam perlombaan kehidupan kita dan tetap memegang iman, bahkan memiliki iman yang sempurna karena kita memandang Tuhan Yesus sebagai kesempurnaan iman sejati. Bapak saudara sekalian, dunia akan terus berputar. Kehidupan kita akan terus berjalan. Life must go on. Vaksin COVID belum ditemukan. Dan sudah dikatakan bahwa kita harus hidup berdampingan dengan virus ini. Tantangan, badai, hari esok akan menjadi bagian dari kehidupan kita. Jangan terpaku kepada keadaan yang sekarang ini. Tetapi bertekunlah dalam iman. Jangan membawa dan mengenakan hal-hal yang tidak perlu. Tapi tanggalkan itu semua. Dan kenakan iman yang sempurna yang Tuhan berikan kepada kita. Yesus, Teleotes, the pioneer and the perfecter of faith. Memulai dan mengakhiri dan menyempurnakan iman itu. Bersama dengan dia kita pasti sanggup mengatasi semua badai, persoalan dan kesulitan yang ada. Kata mengatasi berarti kita berada di atas. Masalah, sakit penyakit, pergumulan, kesulitan ada di bawah. Tapi kita mengatasi bersama dengan Tuhan. Bersama dengan iman yang sempurna di dalam Yesus Kristus. Kita ada di atas. Kenapa? Karena iman yang sempurna di dalam Kristus Yesus. Sebagai ayat yang terakhir, penutup khotbah hari ini. 1 Korintus pasal 9 ayat 25. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Ingat, menguasai diri atas dosa, menguasai diri atas pilihan-pilihan untuk tidak mengenakan yang tidak kita perlu dalam hidup ini. Ya. Menguasai diri dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tetapi kita untuk orang yang percaya, kita lakukan ini semua untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Haleluya. Hari ini saya ingin ucapkan kepada kita semua, selamat berlomba dalam pertandingan kehidupan. Dan doa kita bersama, marilah kita bersama menginjak garis finish dengan sempurna. Bersama-sama dan menikmati mahkota abadi yang Allah siapkan bagi kita yang bertekun sampai akhir hidup kita. Milikilah iman yang sempurna dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang adalah kesempurnaan iman itu. Amin buat firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, hari ini kami boleh mendengar kebenaran firman Tuhan. Kami diingatkan kembali bahwa life is a race, hidup adalah sebuah perlombaan. Dan kami gak bisa berjalan Tuhan. Kami harus lari, we must run. Karena ada satu tujuan yang kami capai. Garis akhir yang harus kami capai. Hari ini Tuhan, mungkin kami berjalan, berada dalam pertandingan, kami berlari dalam pertandingan ini. Dan kami mengenakan hal-hal, membawa hal-hal yang tidak berguna. Hari ini Bapak kami belajar untuk menanggalkan segala beban. Bahkan setiap dosa yang menjerat dan merintangi kami. Kami lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga kami dapat berlari dengan kencang, dengan ringan, dengan pasti, dengan tidak capek dan tidak tergopoh-gopoh. Tetapi kami dapat terus steady berlari dengan tekun
tekun dengan mata tertuju kepada Yesus sehingga kami dapat mencapai garis akhir itu. Bapa, kuatkan setiap kami, mampukan kami Tuhan untuk tetap berada di dalam perlombaan hidup ini. Mampukan kami untuk tekun dalam menjalani perlombaan kehidupan ini. Karena kami tahu dan kami sadar waktu mata kami tertuju kepada Engkau, Tuhan yang sempurna, yang memiliki iman yang sempurna, maka Engkau yang sanggup untuk membawa kami melewati seluruh keadaan kondisi yang ada. Dan kami dapat mengatasi segala sesuatunya. Dan kami mencapai garis akhir dengan iman yang sempurna bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapak. Hamba-Mu selesai berbicara, tapi meteraikan firman dalam hati kami. Biarlah Ibrani pasal 12 ayat 1-3 ini meneguhkan setiap kami. Mengakhiri bulan ini, kami percaya iman kami disempurnakan oleh kebenaran firman Tuhan. Dan kami menjadi anak-anak Tuhan yang kuat sampai akhir hidup kami. Terima kasih Bapak. Berkat untuk setiap kami mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur dan menerima kebenaran firman Tuhan. Yang percaya katakan bersama dengan saya. Amin. Amin. Ajaib Tuhanku Yesus Juru Selamat, besar kasih-Nya padaku. Naungan jiwaku yang kokoh kuat, tempat yang tentram dan teduh. Jiwaku terlindung di gunung batu, di dalam dunia yang gelap. Kasih Tuhanku menaungi aku, hidupku aman dan tentram. Hidupku aman dan tentram. Ajaib Tuhanku Yesus. Ajaib Tuhanku Yesus Juru Selamat, diangkatnya tanggunganku. Aku ditegakkan sekokoh
me there with his hand. Bapak Ibu sekalian yang di rumah, mari kita naikkan doa syafaat kita, dan kami mengajak semua untuk kita mengambil sikap berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur pada pagi hari ini kami boleh berkumpul bersama-sama, walaupun kami tidak bertemu muka dengan muka, tetapi kami boleh disatukan dalam doa di rumah kami masing-masing dan juga di dalam gereja ini Tuhan. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan atas anugerah-Mu yang Kau berikan bagi kami. Walaupun kami boleh menghadapi bahkan juga Tuhan, situasi kondisi yang mungkin mengkhawatirkan kami Tuhan. Tapi mengucap syukur Tuhan karena Engkau yang memberi iman kepada kami Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang sudah kami dengar, yang sudah kami boleh baca tiap-tiap hari Tuhan, memberikan kekuatan dan menumbuhkan iman kami Tuhan, sehingga kami boleh mampu mengalahkan segala kekhawatiran kami Tuhan, bahkan segala cobaan, tantangan dalam hidup ini, masa-masa pada pandemi ini Tuhan. Bapa dalam surga, berilah kami hikmat dan bijaksana Tuhan, untuk kami boleh menyikapi segala keadaan yang kami boleh hadapi dengan bijaksana Tuhan. Biarlah kami apa yang kami boleh lakukan, pikirkan, dan bahkan apa yang kami katakan Tuhan, itu bagian daripada kehendak-Mu Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa negara kami Tuhan. Kami menyadari Tuhan banyak pengaruh-pengaruh dan bahkan Tuhan globalisasi oleh karena pengaruh dari pandemi COVID ini Tuhan. Bapa di surga, biarlah Engkau yang akan memberikan hikmat dan bijaksana Tuhan bagi kepala negara kami Tuhan, Bapak Presiden Widodo, beserta para menteri dan juga pejabat aparat yang paling rendah pun juga ya Bapa. Biarlah kami boleh disatukan Tuhan. Biarlah kami boleh melihat kemuliaan Tuhan di dalam bangsa negara kami. Kami mohon perlindungan-Mu Tuhan, mohon penjagaan-Mu dan bahkan Tuhan, Engkau yang mengiringi kehidupan kami Tuhan, di dalam kami berbangsa dan bernegara Tuhan. Sehingga apa yang diputuskan dan bahkan Tuhan, kebijakan, undang-undang ataupun juga peraturan-peraturan yang buat Tuhan, merupakan bagian daripada kehendak-Mu Tuhan. Berkati masyarakat kami Tuhan, biarlah Engkau berikan kesatuan, memberikan damai sejahtera Tuhan, sehingga kami boleh menghadapi masa-masa pandemi ini dengan baik. Dengan kekuatan yang Tuhan berikan bagi kami, dengan iman yang Kau berikan bagi kami Tuhan, dan kami boleh bersyukur Tuhan atas anugerah-Mu yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih atas keluarga-keluarga kami boleh berkumpul bersama-sama Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa, dengan segala ucapan syukur kami Tuhan, kami naikkan doa ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan
Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di ibadah-ibadah berikutnya.